Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu itu maksudnya karena euforia cinta-cintaan atau memang udah No, no, fully no. support sih, Bli? Sikap kayak gitu? Satu, Hmm. karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia. Saya sangat-sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Oke. Nah, ini kan ya lo sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada, memang ada. Ada. Yang jadi concern lo adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan, seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya tidak bisa melihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya bisa menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa apa ya? Kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman, saya masih hidup saya masih nyaman gitu loh. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia gitu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK, mereka kerja puluhan tahun, mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri. Orang udah buntu kan, nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang. I mean like gini loh Far, dulu ya sebagai kita kan berdua dari komunitas yang hampir sama ya, komunitas yang cukup dekat dengan, bisa dibilang cukup dekat dengan situasi real, kehidupan real orang-orang gitu. Jadi kita berdua tidak hidup dalam gelembung kenyamanan yang beberapa kelas B ke atas miliki gitu. Jadi ketika ada bencana alam, contohnya dulu 2004 di Aceh segala macam, dan bencana-bencana alam yang lainnya kan banyak lagi, itu saya sangat selalu mencoba berbuat sesuatu, trying to do something untuk membantu korban. Ketika bom Bali juga berusaha sebisa mungkin bikin konser amal sebanyak mungkin, bikin kegiatan apapun itu yang untuk kemanusiaan, jadi relawan di rumah sakit ketika bom Bali. Kenapa? Karena bencana alam itu kan sudah bisa dibilang itu tidak ada agenda bisnisnya. Jadi ya the only solusi untuk masalah-masalah bencana alam itu adalah memang donasi, bikin konser amal segala macam. Yang COVID ini yang menjadi spesial karena saya yakin banget ini skema ini is pure business gitu. Ini murni bisnis. Jadi saya nggak mau ngikut alur mereka. Gitu. Yang diharapkan sekarang kan yang diharapkan sekarang oleh pejabat gitu, oleh otoritas adalah rakyat saling bantu membantu kan. Itu kan yang selalu ditekankan, yang mampu membantu yang kurang mampu segala macam. Yang pertanyaan terbesarnya kan sampai kapan Indonesia ini bisa terus saling membantu, karena kan yang kelas A kelas B ini nggak akan selamanya bisa berdonasi, ya kan? Suatu saat kelas A, kelas B ini mereka punya orang tua, mereka punya saudara yang sakit, mereka harus dong. Ya, jadi inilah gimana caranya motong agar kita tuh tidak dimasukkan gelembung, tidak dimasukkan
skema mereka ini, di mana kita diajak bersama-sama untuk saling bantu-membantu hingga kita semua kompak menjadi miskin. Oke, tunggu Bli. Sorry, Oke. ketika memang virus ini tidak seberbahaya itu, banyak apa namanya yang bilang kesaksian dari para pekerja medis yang sudah bersusah payah untuk apa namanya menyembuhkan pasien atau kewalahan menerima pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban gitu kan. Iya. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang bisa tiba-tiba merasa sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan itu yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu adalah seperti ini. Sebuah kebohongan ketika kamu ulangi terus-menerus berkali-kali setiap hari konsisten, Maka jadi sebuah kebenaran baru. maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa Anda bisa menciptakan sebuah realita. Seperti itu. Jadi orang mentalnya kuat. Setuju nggak? Pada akhirnya imunnya turun gitu ya. Exactly. Coba deh kawan-kawan search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang bagaimana kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lenyap gitu loh. Kalau kita sudah ketakutan, kita akan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada, benar. Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya. Bukan virusnya. Tapi modifikasinya. Virus ini sudah dimodifikasi dengan apa? Dengan fake news. Dengan berita-berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya, karena terakhir kali saya sebut channel-channel berita yang sering Langsung nge-lag. Iya, langsung nge-lag. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab stres itu bisa kayak jantung, lambung gitu kan. Segala macam. Everything comes from, kan gini, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh, kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikirannya itu yang paling kuat. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Gue setuju banget sih soal yang namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang gitu kan. Jadi poinnya di sini, lu setuju nggak bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Soal anak ya, XAE Xavier. Bukan. Oh, bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Jadi Joe Rogan niru Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan bilang di itu wawancara podcast mereka sekitar 2 jam lebih lah, seperti biasa, panjang kan.
itu ada beberapa statement Elon Musk yang menegaskan jika COVID ini tidak yang media coba pengaruhi kita gitu. Kan media ini mencoba menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk tidak setuju itu. Dan bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang Twitternya Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar, mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter, try to coba argue sama dia. Coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far, baru 2 hari langsung lenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia. Give people their freedom back. Gak ada yang nyapin akun Twitternya, anjing. Cuman gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Oh, tapi Bli, kalau misalnya Twitter kan ya kita ngomongin mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya, tapi untuk di-ban gitu kan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. Jatuh. Belum bisa beli AirPod. Gimana? Tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di-ban gitu kan, di-suspend gitu kan. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20 ribu. Baru bikin akun 1 hari, followersnya 20 ribu, cuma bertahan 1,5 hari, hilang. Elon Musk followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia mualaf. Enggak. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini. DM emailmu gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke. Coba dia bisa. Pasti dia udah ngomong. Oh iya. Send your email. Iya. Dumb fuck. Enggak, soalnya nggak pernah gitu kali. Elon Musk kan nggak pernah berinteraksi sama netizen Indonesia kan. Mulut netizen Indonesia tuh beda loh sama netizen Amerika. Sama aja, cuma bedanya mereka bisa bahasa Inggris aja. Kita pakai bahasa kita gitu. Jadi kedengeran lebih sopan ya. Oke. Tapi banyak banget nih, Bli, kalau gue lihat dari teman gue yang tenaga medis, mereka tuh bilang ke gue kok kalau misalnya rumah sakit memang sehektik itu, separah itu. Di Jakarta. Sedangkan lu bilang Jakarta, kan? di Jakarta ya? Di Jakarta, iya betul. Di New York pun demikian, Far. Jadi begini, makanya saya jelaskan tentang kenapa COVID ini terstruktur ya. Kenapa COVID ini sudah ada polanya, sudah ada yang mendesain. Kota-kota yang diserang itu adalah kota-kota pusat berita, kota-kota pusatnya media. If you make it in New York, remember, ingat nggak ada yang ngomong gitu? If you make it in New York, you make it everywhere. Itu itu kutipannya Frank Sinatra. Kalau 9/11 kejadian pesawat yang menabrak menara kembar itu di New York, dan itu mengubah geopolitik semuanya global kan. Jadi di Amerika yang paling hektik itu di New York, itu kan
kebetulan atau what? Di Indonesia yang paling hektik di mana? Di Jakarta. Jakarta. Ya, Oke. jadi Nah, kenapa nggak kalau di kota-kota? Hmm. Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada stasiun TV-nya? Kenapa nggak di kota-kota yang nggak ada selebritinya? Karena kalau terjadi Kalau di Bali kota-kota gimana, Bli? seperti itu, dude, terus di Bali sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, boleh nggak jujur? Boleh dong. Ya. Di Bali ini sebenarnya itu kalau masyarakat mau jujur ya, kalau pemerintah Bali ini mau tidak mengikuti instruksi dari pusat, Bali ini it's okay. Sejauh ini korban yang meninggal itu 4 orang, 2 imported case ini mereka sudah lanjut usia dan mereka sudah punya penyakit bawaan. Dan so far nggak demografi ya, secara demografi Bali ini kan sebenarnya paling rentan, Far, karena dikunjungi oleh banyak turis asing, banyak melting pot lah. Sebenarnya kan di sini jika benar virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, seharusnya, dan jika benar virus ini seberbahaya yang diproyeksikan oleh media-media, seharusnya sekarang sudah ribuan orang meninggal di Bali, seharusnya ya, jika benar seberbahaya itu. Di Bali rumah sakit kebanyakan kosong, santai. Maksudnya Lu ngecek, udah pernah ngecek gitu? Udah pernah ngecek ke rumah sakit? Iya, ada kan teman-teman banyak kerja di sana, Pak. Oke. Iya sih, tinggal nanya ya. Iya, jadi mereka ya malah justru setelah pandemi ini nggak ada kerjaan mereka, makanya mereka kayak main TikTok segala macam, dan ya saya juga ya hampir nggak setiap hari sih, tapi sering banget keluar jalan-jalan naik sepeda gitu. It's like orang-orang nggak ya cuman gara-gara pemerintah pusat yang ngasih instruksi ke Pemda Bali untuk kita harus gawat, kita harus ketakutan, kita harus bla bla bla. Ya akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan ketakutan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itulah kayak saya pakai komparasi tadi ya. Bali melting pot, orang dari Cina, banyak orang dari Eropa, banyak orang dari Amerika juga ada. Seharusnya jika benar ini semenular itu, seeksponensial itu cara penularannya, sudah ribuan korban di Bali. Buktinya sekarang cuma 4, dan itu pun 2 imported case, dan mereka sudah tua, sudah umur di atas 60-an. Dan di Bali, ya Far ya. Dan di Bali setiap tahun itu selalu ada warga negara asing yang meninggal, selalu. Jadi kok kita tiba-tiba sekarang mikir, ada bule meninggal di Bali, itu COVID. Ya elah, tahun lalu juga ada 14-an bule meninggal naik motor, ada 3 bule meninggal sakit jantung. Itu biasa, itu like people die, orang meninggal. Nah, berarti lu nggak setuju nih kalau misalnya pantai ditutup, villa-villa ditutup, lu nggak setuju nih kalau di Bali? Ini sekarang ya, server-server di Bali ini, saya kan udah bicara sama beberapa server, mereka sekarang sudah mungkin kalau disulut itu mereka akan demo. Nah, berarti kenapa? Gini ya. Oke. Gimana, Bli? Kenapa? Karena pemerintah nggak adil. Orang yang olahraga bersepeda diperbolehkan, orang yang jogging diperbolehkan, orang main futsal, orang main bulu tangkis boleh, olahraga yang lain itu boleh. Gym masih buka, server dikasih. Mereka mau surfing di kolam renang, gimana dong solusinya? Kan kemarin tuh ada beberapa video yang sempat viral, ada turis gitu kan, bule lagi party-party di villa, terus pada akhirnya diserang sama netizen karena kok lagi lockdown, atau bukan lockdown ya, karena lagi self quarantine kok masih sempat bikin party gitu ya. Menurut lo gimana? Saya tidak bisa menyalahkan warga negara turis-turis itu 100%. Karena begini, kita balik ke Bapak Terawan ya, kita bicara sedikit tentang Bapak Terawan, Menteri Kesehatan kita. Di awal-awal Februari ya, kan beliau seringkali bikin statement yang intinya itu virus ini tidak berbahaya, virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Nggak usah pakai masker, nggak perlu kecuali mau sakit. Dan banyak statement beliau tuh yang
sepertinya meremehkan kasus ini, virus ini. Kemudian mainstream media, ini kembali lagi ke mainstream media. Mainstream media itu dengan ya kita semua tahu ya, jika sebuah headline berita itu tidak seksi gitu, tidak kontrovertif. Ya, Iya, itu tidak akan menarik. tidak mengundang clickbait kan. Mulailah statement Pak Terawan ini ditwist gitu. Jadi yang seharusnya menenangkan jadinya seolah-olah kesannya itu meremehkan atau seolah-olah menyesatkan orang-orang, akhirnya panik karena media massa juga mulai memberitakan, oh ini ada korban di sini, ini ada korban di sini, ini ada korban di sini. Itu berbarengan gitu loh. Korban. Akhirnya Pak Terawan ini disuruh diam kan akhirnya. Padahal sebenarnya menurut saya Pak Terawan itu orang militer kan, beliau orang militer, dan saya yakin beliau tahu skema ini di ring 1 Jokowi itu. Saya yakin menteri-menterinya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makanya sampai utama kan sempat bilang juga Juni Juli akan kembali normal. Menteri selevel menteri bicara bikin statement seperti itu kan tidak mungkin sembarangan. Itu pasti sudah ada pertimbangan panjang sebelumnya, sudah ada percakapan yang panjang lah gitu. Jadi kasus bule itu, yang bule-bule party itu, saya nggak bisa nyalain mereka 100% karena bisa jadi virus ini, bukan bisa jadi, seperti yang saya percaya 100%, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh mainstream media, karena pemilik mainstream media ini, pemilik mainstream media, kekuatan di belakang mainstream media ini adalah orang-orang yang punya kepentingan di big pharma, di bisnis farmasi. If you follow the money ya, in every game, dalam semua permainan, mikro, makro, just follow the money. Ini skema COVID ini, siapa yang paling diuntungkan? Just follow the money. Akhirnya kamu akan tiba di titik vaksin. Dan Bill Gates berkali-kali bilang vaksin ini adalah final solution, solusi terakhir. Orang dengan magnitude, dengan pengaruh ya sebesar Bill Gates itu, dan dia bukan orang yang bodoh, mengatakan, bikin statement final solution itu kan berarti dia tuh yakin banget tidak akan ada solusi lain, cuman dia. Jadi monopolinya udah ketahuan. Vaksin adalah jawabannya. Satu-satunya jawaban. Final solution kan satu-satunya jawaban berarti. Berarti lu, kalau memang lu bilang tidak seberbahaya itu, lu bukan ada sempat ini ya beli ya, sama Nora bagi-bagi hand sanitizer Masker. di jalan ya? Ya, masker sempat ya. dan hand sanitizer. Itu karena saya membantu. Iya. Tapi kalau misalnya Jadi nggak seberbahaya itu kan kayak nggak perlu hand sanitizer dan masker. Iya, cuman kan kalau Atau ketika gimana? saya membagi, ya, jadi pertimbangannya waktu itu teman ngajak, bro bantuin bagi-bagi ini dong. Kalau saya nggak pakai masker, bagi-bagi itu orang akan kabur. Karena ngeliat muka lo atau gimana? Keduanya itu yang Oh bikin iya masker. iya. Ya kan secara kita kan ceritanya lagi ngasih orang masker, ngasih orang pembersih tangan. Sementara kalau kita nggak pakai masker itu kan orang jadi nggak percaya. Dan itu pun murni saya lakukan karena bantu teman aja. Jadi dia punya dia ingin berdonasi itu, ya udah saya bantu. Gitu. Nothing. Kalau di Bali lu kemana-mana nggak pakai masker gitu? Naik sepeda atau jalan gitu? Apa turtleneck? Pakai turtleneck? Oh di sini. Gue kira pakai turtleneck. Di sini kan kalau terus kalau ngelihat petugas itu naikin dikit. Tapi Bang, ini serius Bang. Ini serius. Apa? Kamu harus searching ya. Tapi kawan-kawan, kalau saya boleh saranin, jangan kalau nyari pakai mesin search engine, pakai mesin pencari
Itu jangan pakai yang biasa kita gunakan. Jangan pakai yang inisialnya G itu. Udah diatur sedemikian rupa untuk mensupport skema ini berhasil. Jadi ketika kamu mencari ketika kamu mencari informasi misalnya terlalu sering memakai masker itu justru akan mempercepat orang sakit, itu ada beberapa dokter yang punya riset seperti itu. Dua dokter perempuan, saya lupa namanya. Tapi kalau kamu cari itu di Google nggak akan ketemu. Tapi kalau kamu cari itu di informasi itu di mesin search engine yang lain selain Google, itu bisa kamu cari informasinya. Jadi sebenarnya orang pakai masker itu kalau kelamaan ya, terlalu lama dan terlalu sering, itu justru akan memperendah imunmu karena pernafasanmu itu tidak normal. You don't breathe, kamu tidak bernafas sebagaimana biasanya. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, yang saya pelajari selama ini dari semua data, orang-orang pakai masker itu akan secara psikologik kamu akan itu mengunci, memakai masker itu ya, itu mengunci persepsimu tentang seberapa bahayanya virus ini, gitu loh. Semakin kamu pakai masker, semakin kamu masker, kamu tersugesti untuk percaya jika virus ini bahaya, dan imunmu, seperti yang saya bilang sebelumnya, persepsimu menciptakan realitamu. Ketika semua orang memiliki persepsi yang sama, realita itu akan terjadi. Kekuatan pikiran itu luar biasa soalnya. Metafisika itu, quantum fisik itu ilmunya. Itu bisa cari Dr. Bruce Lipton. Bruce Lipton itu beliau mencerahkan banget, dan beliau tidak pernah, Dr. Bruce Lipton itu tidak pernah diberi panggung di media-media mainstream Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Bukannya lebih bagus ya beli ya? Sekarang kan orang-orang jadi lebih aware soal kebersihan gitu kan, dari kebersihan tangan, cuci tangan segala macam, bahkan memakai masker. Kalau ngomongin soal masker kan, gimana beli? Di agama Islam kan dari dulu diajarkan cuci tangan segala macam kan. Ya. Nah terus ketika keluar rumah kan banyak polutan nih, Ketika pakai masker kan kalau toh memang COVID itu menurut lo nggak berbahaya, kan juga membantu kita menjaga kesehatan kan dari polutan-polutan yang ada gitu. Betul. Menurut data di Wuhan ya, di Wuhan, jika usiamu di bawah 50 tahun dan kamu tidak punya penyakit yang parah, meskipun imunmu itu pas-pasan kayak imun kita berdua nih kan, kita kan masih minum, rokok, segala macam. Meskipun imun kita ini pas-pasan, kemungkinan sembuh kita tuh 99%. Itu ada datanya dari Wuhan. Data yang sama juga disampaikan oleh 2 dokter di California, yang video di YouTube-nya itu sudah memiliki 5 juta viewers, lalu dihapus oleh YouTube dengan alasan mengganggu community bla 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 bullshit itu. 2 dokter itu persis sama. Angka fatality-nya COVID ini 0,03, bahkan lebih rendah dari 1%, 0,03%. So, basically kamu nyebrang jalan beli bakso di depan gang, di depan rumahmu, di warung depan rumah, bakso. Udah pasti di ketemu jalan yang virus sepi. Bukan di jalan yang sepi gitu ya. Kamu nyebrang beli bakso, nggak ngeliat kiri kanan, kemungkinan mati itu lebih tinggi daripada kena COVID. Percentage ya, kita bicara percentage. Ya. Oke. Jadi berarti ketika lu nggak setuju bahwa virus itu tidak seberbahaya itu, peraturan pemerintah soal self quarantine dan PSBB ini seharusnya dihilangkan gitu. I think so ya. Kembali normal. Ya, ini solusi dari saya kan, dari tadi kan orang pasti mikirnya ini jadi ngebaca. Oh, lu baca doang ada solusi nih. Ya. Solusi ini juga sudah disampaikan oleh siapa namanya? Solusi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Tirta. Orang yang sudah positif COVID, yang terjangkit COVID orang yang usianya sudah lanjut, yang sudah di positif COVID. Jadi tiap-tiap kota yang angka penderita COVID-nya tinggi itu dibikinkan mega cluster. Jadi mega cluster ini jadi satu pintu. Jadi semua orang yang terkena COVID itu dikumpulkan di sana. Kan nggak banyak itu sebenarnya. Tiap kota tuh berapa sih? Di Bali cuman berapa sih yang kena COVID? Cuman media aja yang membuat kesannya tuh semua orang kena COVID lagi. Media kan. Jadi tiap
tiap kota yang memang ada gini penderita COVID-nya itu dibikinkan mega cluster agar satu untuk menyelamatkan, satu untuk memutus penularan kan karena tidak menyebar. Kedua untuk menyelamatkan nyawa tenaga medis karena tenaga medis tidak akan sepanik yang sekarang ini karena mereka sudah satu pintu semua dipusatkan di satu tempat. Saya pikir kalau pemerintah serius itu bikin mega cluster tuh bukan hal yang susah loh. Contohnya di Bali ya. Sekarang kan Bali punya kantor Pemda Badung. Pemda Badung itu punya kantor yang sangat megah, gede banget dan bersih dan mewah. Itu bisa menampung ribuan orang. Dan harusnya dibikin cluster itu. Iya, kenapa? Jadi yang memang positif di Bali dikumpulin di sana semua. Jadi tidak menimbulkan kepanikan massa, menyelamatkan nyawa petugas medis dan penyebarannya di sana-sana aja gitu. Dan untuk yang muda-muda tetap berkegiatan seperti biasa. Jadi jam malam, penutupan pantai, penutupan jalan itu tidak perlu. Cuman perlunya adaptasi. Ya seperti yang Mas Gofar bilang tadi lah, pakai masker, cuci tangan. Ya itu kan untuk orang Indonesia yang suka makan nggak pakai sendok garpu gitu kan bagus tuh cuci tangan itu kamu nggak diare kan. Terus pakai masker untuk melindungi kita dari TBC. TBC itu lebih berbahaya daripada COVID. Angka kematian TBC di Indonesia itu jauh lebih tinggi dari COVID dan dia penularannya itu sudah terbukti airborne lewat udara. Dokter Tirta juga sudah mengkonfirmasi itu. Dokter-dokter lain juga banyak yang memberi saya informasi seperti itu. Jadi TBC ini jauh lebih fatal sebenarnya daripada COVID. Dan jika sekarang kamu memang ingin menjaga kesehatanmu, pakai masker tuh sebenarnya kamu tuh melindungi dirimu tuh bukan dari COVID tapi dari TBC. Oke. Dan solusi ketiga apa tadi? Social distancing. Ya. Social distancing itu perlu. Iya, kalau kamu nggak mau kurap, nggak mau kadas ya perlu sih. Oke, berarti intinya adalah menurut lo PSBB itu dihilangkan, tapi orang-orang tetap melakukan yang namanya pakai masker, pakai sanitizer, adaptasi, dan melakukan pekerjaan seperti biasanya gitu. Iya, jadi kalau misalnya harus ada konser itu ya konser aja, gitu. Tapi mungkin ya penontonnya pakai masker semua, itu oke lah. Vokalisnya pakai masker. Ya kan Slipknot pakai topeng bisa nyanyi. Oh iya bener juga. Nggak ngaruh juga ya. Atau masker dari jaring lagi. Iya malah bagusan. Ini gue ngelihat Twitternya Alit ya. Alit tuh ngomong kayak, kenapa ketika lo menyuarakan soal Bali tolak reklamasi itu jarang dapat spotlight gitu kan? Tapi ketika lo menyuarakan teori konspirasi, lo dapat spotlight dari diwawancara TV segala macam. Yang pada akhirnya yang ditakutkan oleh Alit kalau nggak salah gue baca ya, apakah ini penggiringan biar lo dikatain halu? Yang pada akhirnya ketika lo mau kampanye apapun, mau Bali tolak reklamasi kayak apapun itu dianggap kayak sesuatu yang halu aja. Iya. Ini analisa si Alit Sitlisius itu 100% benar. Dan ini adalah sebuah penerapan metode Operation Mockingbird. Kalian bisa search, ini namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird itu adalah taktik atau strategi membuat orang kehilangan kredibilitasnya. Jadi saya ketika menerima tawaran dari Kompas kemarin itu, saya memang dikondisikan untuk dijebak dan saya kurang ngeh gitu. Karena saya membuat keputusannya buru-buru, keputusan itu saya ambil last minute gitu, ya ambil aja deh. Akhirnya saya kurang siap dengan data saya, meskipun apa yang saya ucapkan di sesi Aiman Kompas itu tidak ada yang salah menurut saya berdasarkan data yang saya punya. Tapi karena mereka memframe, jadi ketika saya menjelaskan dipotong iklan, ketika saya bicara dipotong sama si Aiman Anji, saya bilang Anji. Anji penyanyi. Anji. Ketika saya bicara dipotong terus sama dia. Ketika dokter yang lagi narasumber lagi satunya bicara tidak pernah dipotong sama si Aiman. Jadi di Kompas itu saya emosi ngobrolnya. Ketika mau jelasin dipotong iklan, makanya
artikulasi saya tidak bagus waktu itu dan saya di sana kecolongan dan mereka berhasil mempraktekkan strategi Operation Mockingbird. Mockingbird namanya. Jadi Mockingbird dan mengolok-olok itu loh. Ya, kayak mau bikin lu malu jadinya ya. Iya gitu. Dan itu cukup berhasil. Tapi dari misalnya yang nonton tuh let's say 1 juta orang yang nonton ya. Ya. Bilanglah 70%-nya menganggap saya orang halu. 30% ini yang mereka sebelumnya tidak mengerti apa-apa, mungkin mereka tidak terlalu paham tentang teori konspirasi. 30% ini akhirnya mereka akan mencoba tahu, mencoba cari tahu, mencoba belajar dan akhirnya akan ada lebih banyak orang lagi yang percaya karena saya yakin banget semakin banyak orang yang percaya akan konspirasi ini, semakin banyak orang yang tahu bagaimana penyakit ini membunuhmu secara psikologik, maka orang-orang akan tidak sepanik sekarang. Orang-orang akan lebih berani hidup dan rumah sakit akan tidak dipenuhi orang-orang yang seharusnya tidak sakit. Pasien-pasien pasien-pasien non-COVID yang memang kritis, yang mereka tuh perlu perlu penanganan yang intensif, akhirnya mereka bisa ditangani sebagaimana mestinya. Karena sekarang kan banyak banget banyak banget sekarang kan banyak banget pasien non-COVID yang mereka tuh karena penanganannya, karena tenaga rumah sakit penuh, karena banyak orang yang seharusnya tidak sakit merasa sakit karena tiap hari diserang berita negatif ini. Pasien-pasien yang kronis non-COVID akhirnya tidak tertangani secara semestinya dan akhirnya mereka gagal, meninggal. Oke. Ya. Oke. Dan ini kemarin juga saya dengar ada yang curhat itu, almarhum Mas Didi Kempot. Jadi beliau itu sudah lama tidak enak badan, sudah lama nggak fit lah. Tapi karena bombardir mainstream media yang sangat mengerikan dan kondisi rumah sakit yang digambarkan begitu panik segala macam, akhirnya beliau tidak mau ke rumah sakit gitu. Beliau memilih untuk tidak mengobati penyakitnya. Oh, sempat ngobrol sama lu gitu? Enggak. Ada teman yang curhat ke saya, orang yang cukup kenal dengan beliau gitu. Dan akhirnya, ya, jadi kalau kita pikir baik-baik sekarang kan, jika misalnya mainstream media ini tidak sebegitunya menakut-nakuti rakyat, kan besar kemungkinan orang-orang akan lebih santai, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tapi orang-orang nggak ketakutan gitu loh. Soalnya gini loh, ya seperti balik ke metodenya Dr. Bruce Lipton tadi, ketika orang-orang ketakutan itu adalah orang-orang yang paling gampang sakit, orang-orang yang paling gampang dikelabui, orang-orang yang paling gampang dikontrol itu adalah orang-orang yang ketakutan. Dan itu teknik ini, metode ini sudah digunakan sejak zaman Nazi, sejak sebelum zaman Nazi juga sudah digunakan oleh elit global ini. Oke, ini mungkin kita mungkin yang paling bijak sekarang ini ya paling beres adalah dengan berdoa ya kepada teman-teman yang mungkin punya kerabat atau yang tutup usia segala macam. Semoga terutama Pak Ade ya yang kita kenal juga gitu kan. Semoga mendapatkan tempat yang lebih baik gitu kan. Oke. Nah, iya, berikutnya adalah soal pernyataan lo yang sepertinya terburu-buru mendapatkan mengiyakan interview dari Kompas. Berarti lo menyesal dong udah mau ikutan gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena enggak juga. Itu seperti saya bilang tadi, dari misalnya 1 juta orang yang nonton, ada 30 atau 20%-nya yang nangkep maksud, meskipun statement saya kurang tertata waktu itu, tapi buktinya di Bali, di beberapa grup-grup Facebook itu sudah mulai ada beberapa statement yang kayak mengiyakan statement saya gitu. Meskipun tidak banyak, tapi sudah ada beberapa. Jika saya tidak mengambil tawaran Kompas itu, mungkin orang-orang itu akan tetap merasa ketakutan. Jadi meskipun lu bilang bahwa media mainstream itu adalah wah ini nggak bener nih, matikan TV. Tapi ketika lu mengambil interview itu adalah semata-mata untuk kayak biar ada spotlight, biar lu menyuarakan pendapat lo gitu ya. Betul. Karena saya lihat sekarang di Indonesia
hampir 99%, ya bisa dibilang hampir 100% media mainstream, TV terutama, berita buruknya tuh jauh lebih dominan daripada berita kesembuhan. Padahal menurut banyak dokter, menurut banyak tenaga medis, orang yang sembuh ini banyak banget gitu loh. Jadi kalau dibilang penyakit ini sangat mematikan itu salah, karena yang sembuh juga banyak sekali. Oke, jadi itu yang nggak diberitakan sama media menurut lo? Seperti ada kesengajaan, seperti ada sebuah karena itu juga dilakukan di media-media di negara-negara modern, negara maju juga, mereka juga media-media mainstream di sana juga melakukan metode yang sama. Dan seperti kita tahu media di dunia ini kan media-media yang berpengaruh ya, saya nggak akan bilang namanya nanti lagi. Itu dikuasai oleh dikontrol oleh enam perusahaan. Ya itu yang komen-komen itu ada benar tebaan itu. Jadi mereka ini punya ratusan anak-anak media untuk menciptakan ilusi jika kita itu punya pilihan. Padahal sebenarnya pilihan kita itu tidak ada, karena narasi besar yang dari pusat itu ya adalah sebarkanlah ketakutan agar orang-orang makin banyak takut, makin banyak sakit. Angka korban COVID tinggi, akhirnya negara-negara lockdown, akhirnya negara-negara menerima wajib vaksin, mandatory vaksin. Ketika kita sudah tiba di titik itu, kita menyerah, semua orang menjadi dari ekonomi A, B, semua menjadi D, karena donasi, akhirnya semua miskin bareng gitu, bareng miskin. Akhirnya kita, gimana caranya biar kita bisa balik ke, datanglah malaikat Bill Gates dengan solusinya. Final solution. Kan dia, ini saya nggak ngarang loh. Di banyak interview dia bilang gitu, satu-satunya cara agar dunia ini normal kembali adalah dengan vaksin. Vaksin. Berulang-ulang kali. Dan dia bukan dokter. Masuk kan di belakang Bill Gates kan mereka punya ilmuwan yang meriset itu semua, punya dokter. Dokter Fauci. Jika kawan-kawan ingin benar-benar tahu siapa Fauci sebenarnya, go to apa tadi websitenya Mas? Plandemic Movie apa? Go to www.plandemicmovie.com atau .org. Itu membongkar topeng Fauci yang sebenarnya. Jadi dan itu kalau kamu cari di Google ya, ini nggak sebut tuh, disensor. Ya, jika Anda cari informasi, ya sepertinya mengalami kendala, Jering. Kenapa? Jering mengalami kendala. Oke, nah mulai normal lagi. Ya, masih kendala. Kendala apa? Kak, gede. Ya udah mulai ngeblur. Serius? What the fuck? See? Listriknya mati kali. Enggak, hidup. Mau bener. Hidup. Paketnya habis kali, Anjing, ini pakai wifi. Aku what the fuck? Tapi suaranya masih agak jelas sih. Masih agak jelas. Oke. Saya lanjutin aja ya ngomongnya. Gara-gara tadi bilang inisial G itu anjing. Kalau mau tahu siapa Fauci yang sebenarnya, itu cari www.plandemicmovie.com. Itu di sana mengupas siapa Fauci sebenarnya. Dan jika Anda ingin tahu siapa Tedros, kepala WHO sekarang, itu juga punya rekam jejak yang sangat kotor. Dan kalian tidak akan bisa cari informasi itu di mesin pencari yang selama ini kita pakai. Jadi pakailah mesin pencari yang lain. Di sana kalian akan bisa mencari semua berita tanpa filter. Ya, jadi algoritmanya tidak difilter. Jadi di sana pertempurannya fair gitu loh. Pertempuran informasinya fair. Dan kamu bikin keputusan sendiri. You make your own decision. Jadi jangan mau disetir sama narasi tunggal WHO ini, jangan. Jangan mau disetir sama narasi tunggal mainstream ini, jangan. Kita harus cari informasi dari semua sisi. Because kita semua tahu media ini dikuasai oleh punya investasi besar-besaran di farmasi. Kalau kamu mengikuti pola skema COVID ini kan solusi satu-satunya itu adalah vaksin, farmasi. Iya. Jadi mainstream media, tentu saja bos-bos mainstream media yang berpengaruh mendukung
vaksin. Oke. Beli, lu pernah dites COVID gak sih? Belum. Belum? Belum. Oke. Kemarin gue sempat dites COVID kan. Soalnya ada waktu ada mau endoskopi, memasukkan sesuatu dalam mulut gitu kan. Selang gitu kan, harus ada yang namanya tes COVID dan scan toraks segala macam, dan ya alhamdulillah sih negatif ya. Nggak ada tanda-tanda Pakai soal swab. COVID. Swab ya. Enggak, ini di scan torak, CT scan torak sama darah segala Oke. macam. Oke. Ya. Nah, di situ kan berarti lu nggak belum pernah tes COVID, dan karena emang lu nggak percaya itu gitu. Saya percaya COVID itu ada, cuman saya belum dites. Ya. Oke. Nah, terus Beli, ini ngomongin soal yang namanya konspirasi gitu kan. Masih ngomongin soal konspirasi. Bukannya lu sempet bilang ya bahwa ada beberapa konspirasi yang lumayan diserang sama netizen ini soal climate change, Betul. perubahan iklim. Katanya lu bilang itulah konspirasi. Gini, Oh. ini perlu saya perjelas di sini ya. Ini kesempatan saya meluruskan. Kita semua itu kan percakapan itu terjadi. Saya sedang berdebat dengan tentang masalah COVID gitu. Lalu melebar ke perihal PBB. Dan saya dari beberapa informasi, dari beberapa buku yang saya baca, ternyata PBB ini climate change adalah salah satu agenda yang didukung oleh PBB. Saya tidak mengatakan perubahan iklim itu bohong, enggak. Yang saya maksud di tweet saya itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB terkait climate change ini banyak yang tidak real, ya banyak yang palsu, itu solusi-solusi palsu. Contohnya apa? Solusi yang sebenarnya, contohnya kalau kamu cari dokumenter terbaru rilisan Michael Moore, judulnya Planet of the Humans, yang baru rilis 5 hari lalu, di sana menjelaskan bagaimana solar panel yang selama ini kita anggap sangat ramah lingkungan, ramah energi, itu ternyata efek daya hancurnya itu lebih besar daripada kita menggunakan tenaga sumber energi gas listrik atau fosil. Iya, seperti itu. Dan itu salah satu solusi ya. Jadi ketika saya bilang di tweet itu, karena jumlah karakter nulis di tweet itu kan nggak usah panjang itu, ya terbatas. Jadi saya nyingkat itu, climate change yang digaungkan oleh PBB ini hoax karena oleh PBB. Jadi solusi-solusi yang mereka berikan itu nggak masuk akal, karena itu lebih ke bisnis, karena banyak industri, banyak korporat besar bermain di sana. Itu namanya greenwashing segala macam itu ya. Dan Bang Hostel, setelah saya nonton dokumenter itu, saya kan punya hostel tuh di Nusa Lembongan yang selama ini pakai solar panel. Setelah nonton dokumenter itu, saya ngobrol ke partner-partner saya, setelah ini mungkin kita akan jadikan dia rumah bordil aja deh. Ikut dong. Jadi investor. Jadi investor. Investor apa karyawan? Investor apa karyawan? Jadi selektor yang nyeleksi gitu ya. Oke. Karena gue kaget juga sih ketika lu ngomong itu. Bukannya lu lumayan menjadi aktivis soal alam gitu kan? Betul. Iya betul. Jadi ini baru kebuka itu cakrawala karena skema COVID ini akhirnya saya ngulik skema COVID ini, akhirnya saya ketemu dengan apa yang namanya Agenda 21. Agenda 21 itu yang akan terwujud secara utuh tahun 2030. Poin dari Agenda 21 ini adalah sentralisasi energi. Semua itu akan tersentralize, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang itu saja, dan itu tidak banyak orang yang tahu, dan diperkuat lagi oleh dokumenternya Michael Moore. Michael Moore kan dia punya credibility yang ya cukup bagus lah ya sebagai sebagai ya bisa dibilang Michael Moore tuh mungkin sedikit kayak Dandi Laksononya Amerika lah gitu lah.
Mungkin, ya. Hmm. Dokumenternya Michael Moore, akhirnya saya berkeyakinan jika memang PBB ini memang dibentuk bukannya tapi untuk melanggengkan monopoli kekuasaan Nah, ketika lu bilang bahwa dari beberapa konspirasi ini soal COVID, soal klaim kelompok di belakangnya, apakah soal yang namanya anti COVID, lu bilangnya apa ya, anti COVID ya? Apa sih? Kayak orang semacam lu yang tidak percaya COVID tidak terlalu berbahaya, apakah memang ada kelompok juga nih yang saling bertukar informasi untuk saling bertukar informasi pergerakannya, ya untuk si COVID ini? Apakah ada kelompok yang berkaitan antar negara? Untuk melawan, maksudnya? Iya, untuk melawan. Ya, untuk melawan si COVID ini, seperti yang kampanye-kampanye yang lakukan. Seperti yang kampanye saya lakukan. Itu Iya. di beberapa negara biasanya, kadang-kadang kita terjebak ya sama framing media gitu. Iya. Ketika kalau misalnya contohnya di Amerika gitu. Di Amerika jika Anda tidak mau ketakutan, jika Anda memilih untuk mencoba mencari informasi alternatif di luar informasi yang disajikan mainstream media, Anda akan dituduh sebagai seorang supporter Trump. Gitu. Di Indonesia, ketika Anda mencoba mencari informasi alternatif atau mencoba untuk tidak ketakutan, Anda akan dipojokkan dengan stigma Anda itu seorang agama radikal. Saya nggak bilang nama agamanya ya. Intinya pokoknya kamu tuh ini radikal. Ya. Sepertinya mati di sini. Beli? Nggak kedengeran suara lu, Beli? Oke, ini suara nggak kedengeran. Ya, nggak ada suaranya di sini. Nggak ada suara, nggak ada suara. Nggak ada suara semuanya. Tiba-tiba hilang. Padahal gue lagi mau nanya pertanyaan yang seru nih. Nggak, jujur aja sebenarnya gue tidak terlalu paham soal yang namanya ini sih, teori konspirasi. Makanya di sini kan ada ngobrol-ngobrol santai gitu kan soal teori konspirasi ini. Jadi lagi di counter pulsa katanya, tai banget. Tapi yang pasti sih, kalau gue sepertinya gue udah ngomongin ini di YouTube gue atau di mana gitu kan. Kalau posisi yang paling beres sekarang ini adalah bukan untuk menyerang, kalau gue pribadi sih ya, adalah bertahan. Karena bertahan itu penting ya, gimana caranya supaya teman-teman yang kerja di kue jadi bisa dapat THR atau udah jaring lagi. Jadi paling beres adalah bertahan. Kita nyambung ke jaring ya, saudara jaring. Good. Nah, mantap. Ya, Tadi hilang suara lu. nggak tahu kenapa, sumpah demi saya nggak percaya agama tapi saya percaya Tuhan. Tapi saya nggak ada suara ya. Iya, tadi gue kira lu lagi pantomim, men. Nggak ada dia-apain, swear. Oke. Beli. Sampai mana tadi? Tadi lo ngomongin sampai mana? Soalnya nggak kedengeran gue. Iya, nggak tahu juga. Kamu terakhir kali nyampe mana tadi dengarnya? Nanya soal yang namanya apakah soal skema anti COVID ini atau orang-orang yang sama kayak lo menyuarakan hal yang sama, apakah memang ada kelompoknya yang saling berkaitan antar negara atau enggak? Oke. Gini Fer ya. Ketika
peran mainstream media ini sangat vital di sini. Contoh kasusnya di Amerika. Ya. Ketika orang-orang Amerika itu ada yang mencoba untuk tidak mau terlalu tergiring oleh narasi tunggal dari WHO, mereka akan disudutkan dengan stigma mereka tuh pro Trump. Oke. Ya kan kita tahu pro Trump itu kan redneck, kampungan, orang bule-bule yang suka nonton-nonton gulat-gulat nggak jelas itu. Iya kan? Terus. Iya. Kalau di Indonesia, ketika kamu mencoba mencari sumber informasi lain dan kamu punya opini alternatif, opini yang tidak sesuai dengan narasi itu dari WHO, kan dengan stigma jika kamu itu jika kamu penganut sebuah agama yang radikal. Saya nggak bilang nama agamanya ya, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa apapun itu. Gitu. Tapi stigma-nya dibawa ke sana. Dan narasi dari semua artikel-artikel yang menyerang orang-orang yang percaya konspirasi itu punya tone atau punya nada yang sama. Selalu menyerang orang-orang yang suka konspirasi itu selalu dituduh, 1, kurang berpendidikan, 2, miskin, 3, kriminal, 4, gangguan mental, gitu loh. Itu tone-nya sama, meskipun yang nulis itu orangnya beda-beda, dengan bahasa yang berbeda. Tapi tone-nya sama. Jadi dari sana kita bisa menilai kan, jika kita lihat ini tone-nya sama semua, berarti ini ada satu narasi, cuman dielaborasikan. Ngelek. Tapi suaranya kayak masih aman. Oke, udah aman. Ya. Suara lu nggak ada, Bli. Suara lu nggak ada. Bilang suaranya nggak ada gitu. WhatsApp. Gue kira lagi pantomim. Tau gak si Jering? Ternyata lagi gak pantomim. Coba kita nunggu si Jering untuk connect lagi. Apa? Oh. Dia lagi ngambil paketan kali. Oh, ada nih, sip. Jaring untuk connect. Nah, Hai, mantap. cowok. Halo cowok. Hilang Oke, lagi sih. Langsung Ya. ya. Saya sumpah demi apapun, saya nggak mencoba bikin sinyal segala macam, nggak ada. Bener, bisa dibuktikan. Lokasi saya sekarang ada di kantor pengacara, di kantornya di Gendo Law Office di Denpasar. Dan jika ada yang ingin cek koneksi internet di sini, silakan. Oke, Lancar tuh ya. Ya, jadi kami tidak ada mencoba memanipulasi signal, nggak ada. Oke, lanjut lagi. Ya. Tadi terakhir dengarnya di mana, Gofar? Soal yang namanya enggak, pertanyaan gue sebenarnya belum dijawab sih. Apakah orang-orang yang di anti COVID atau yang sama kayak lo, satu suara sama kayak lo, apakah memang ada kelompoknya yang saling bertukar informasi, atau kayak membuat sebuah strategi pergerakan, atau memang sendiri-sendiri aja atas kemauan? Sendiri-sendiri sih. Oh, oke. Sip. Nggak ada organisasi. Nah, gue pengen tanya sama lo nih ya, berikutnya nih ya.
Apa namanya, soal akan gue sebutin nama, jadi lu akan ngomongin soal opini lu soal nama ini ya. Oke. Oke. Yang pertama, bagaimana anggapan lu soal sama Dokter Tirta? Ya, kami sepakat. Saya sama Dr. Tirta, kami sepakat jika media mainstream terlalu melebih-lebihkan hal yang negatif dan mereka isu-isu yang positif, contohnya angka-angka kesembuhan itu sangat jarang diangkat oleh media massa. Oke. Itu jadi kesepakatan saya dengan Tirta seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah opini lu soal Ahmad Dhani. Ahmad Dhani pengecut sih. Kenapa pengecut? Dia narang saya debat, dia nyuruh saya debat. Dia bikin video. Jadi gini loh. Dia bikin udah dua video dia bikin. Dia negur saya tentang apalah itu nggak penting lah. Dia bilang ke saya, kata-katanya dia, I'm taking from his word ya. Dia bilang, kalau kamu diajak debat tuh, ya debat lah. Harus sering-sering debat gitu loh. Dia ngomongin saya. Ketika saya DM, nggak dibalas sama dia, saya mention saya bikinin dia feed di feed Instagram saya sebutin nama dia, ada 7.000 orang yang mention namanya dia. Nggak mungkin dia nggak tahu. Saya ajak dia debat ya. Diskusi sih sebenarnya, ngajak dia diskusi seperti kita ini. Dan dia nggak mau merespon. Jadi dia tuh, I don't know, logikanya dia di mana? Dia nyuruh saya debat. Dia menyarankan saya untuk sering-sering debat, untuk melayani debat. Dia bikin 2 video dengan wajah saya. Dia memakai wajah saya di 2 video YouTube-nya tanpa persetujuan saya. Ya dia di video dia tanpa persetujuan saya, ngomongin saya, mengering debat. Ketika saya ajak dia debat, komen. Oke. Nama berikutnya, Deddy Corbuzier. Jorogannya Indonesia. Karena mirip mukanya gitu atau gimana? Bela diri, profesi, punya kan bekas host TV juga. Jorogan kan bekas stand up comedian, like backgroundnya sangat body, cara pembawaan, physical, backgroundnya juga, ya efektif, similarity. Oke. Nama berikutnya adalah Aiman. Hah? Ya, mati lagi. Hilang mulu. Ya tinggal nunggu jering. Oke. Kita nunggu jering lagi di sini. Nah, sip. Woi, udah. Fuck. Terakhir Aiman. Gara-gara nyebut nama host TV itu langsung jalan anjing. Gimana pendapat lo soal Aiman? Not fair. Sebagai host dia gak fair. Dia selalu memotong ketika saya bicara selalu dipotong dan dia nggak netral. He's not doing his job. Karena durasi mungkin. Karena durasi mungkin. Still sebagai host, dia kan di posisinya dia host. Dia tuh bukan lawan argumen saya, lawan debat saya gitu.
Justru dokter, saya lupa namanya dokter Hermawan ya. Justru dokter itu banyak setuju dengan argumen saya ketika saya berbicara. Dia banyak mengangguk dokter yang saya itu. Aimannya yang justru agresif menyerang saya. Jadi Aiman, ya he's not doing his job. He should be fired. Oke, Bli. Teman-teman Ben kayak Bobby Eka ngelihat sekarang lo yang menegur atau kayak mendukung aja atau gimana, kayak ada nggak sih kayak omongan-omongan kayak cuy nggak usah segitunya kali, ada kayak gitu nggak sih atau ya oke. Ya karena seperti karena sepertinya dia nggak ada suaranya lagi. Ayo, pertanyaan terakhir buat Bli Jering. Kita menunggu Jering Ari Astina. Untuk, ya kok nggak bisa dipencet sih gue. Ya, Jering belum request lagi. WhatsApp itu ya, minta request. Wah ini udah 1,5 jam di sini. Balik. Hah? Oh, di bawah. Oh. Coba, jadi nggak udah, oke. Cuy, udah. Bobby, tadi buat Iya. Bobby Eka. Ya, Bobby Eka. Ya, mereka mengikuti dan mereka setuju, cuman mereka tidak berani terlalu jauh karena kan tiap orang punya ide kan. Tapi Ya. intinya mereka setuju. Tapi sumber kekuatan saya di sini lagi, balik lagi ke awal pembicaraan kita tadi, sumber kekuatan saya. Jadi bukan satu-satunya yang paling kuat untuk mensupport lo adalah Ya. bini lo gitu. Jadi saya nggak peduli meskipun kawan-kawan band saya nggak setuju atau apapun bertentangan, saya nggak setuju. Saya nggak peduli, silakan. Kan gini loh, hanya karena kita punya opini berbeda tentang COVID ini, kan nggak berarti kita harus musuhan, toh. Nggak berarti kita harus berhenti berteman, kan? Yang terjadi di Twitter khususnya kan seperti itu. Ketika saya punya opini berbeda di Twitter, saya diperlakukan seolah-olah saya tuh penjahat. Padahal di Twitter itu banyak banget konten-konten porno, konten-konten pedofilia, konten-konten yang kekerasan itu banyak banget di Twitter. Dan itu lebih berbahaya daripada pemikiran saya untuk mengajak orang lebih positif, lebih berani hidup, lebih menguatkan mental, tetap ada tetap, cuman jangan terlalu ketakutan. Karena kalau akan makin cepat hancur, kita akan makin cepat nyerah dan kita akan mandatori vaksin wajib ini. Dan ketika kita sudah mau menerima, semua orang diwajibkan tidak boleh keluar negeri kalau kamu tidak divaksin, ke masuk mall kalau kamu tidak divaksin, tidak boleh tidak boleh kuliah. Itu fasisme, ingat ya? Itu adalah ketika otoritas atau penguasa atau kalangan tertentu menentukan apa yang boleh ada di dalam tubuhmu. Itu sudah fasisme paling bangsat bagi saya. Ya, nggak ada suara lagi. Suaranya lagi. Seperti kita sudahi saja ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol lagi.
terakhir untuk Jering. Di accept. Belum di accept, belum di request. Kok nggak bisa di... Kok ada Dani Cagur? Beli tower dong, beli. Bener kata Dani Cagur tuh, bikin tower di atas. Nah, oke. Deni Cagur nyuruh saya. Deni Cagur. Lu bangun tower di atas. Aduh, sementara di aktivis sana. Oh, Oke, ini terakhir nih buat teman-teman di sini, apa yang pengen lu sampaikan? Apakah Ya. kita ngambil konklusi bahwa sebenarnya COVID itu udah ada kan? Seperti yang lu udah obrolin sama Ada. Tirta kan? Betul. Nah, Jadi terus yang bisa terakhir. sampaikan terakhir ya, oke. Hmm. Narasi tunggal organisasi apapun itu jangan 100% menelan mentah-mentah narasi dari mereka. Kita harus cari informasi dari semua sisi. Jangan pakai mesin pencari yang sering kita gunakan. Pakai mesin pencari yang lain karena zaman sekarang di era ini kita sudah tiba di era AI di mana algoritma itu sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung sebuah agenda. Jadi jangan percaya 100% apa yang saya bilang. Jangan macet ya. Oke, enggak, suaranya masih Oke, terakhir Jering itu bilang jangan 100% percaya sama yang Jering bilang, oke ya. Dari situ, yang media bilang dan Jering bilang juga. Tadi gue denger gitu gak sih? Jangan 100% yang dia bilang, percaya sama yang dia bilang, iya gak sih? Beli. tadi lu bilang, iya bilang. Langsung ya? Iya. Ya, jangan 100% percaya dengan apa yang saya bilang, jangan 100% percaya dengan apa yang media bilang, jangan 100% percaya dengan apa yang Gofar bilang juga. Lakukan research Anda sendiri, gunakan mesin pencari selain yang biasa Anda gunakan. Carilah informasi, kan ini ada beberapa nama vital yang terlibat di sini ya. Yang terlibat di skema ini. Cari background mereka tuh sebenarnya tuh mereka tuh siapa? Mereka tuh latar belakangnya apa? Rekam jejaknya Tedros tuh apa? Rekam jejaknya Fauci tuh apa? Rekam jejaknya Bill Gates tuh apa? Jangan cari di mesin pencari yang kalian gunakan, karena mesin pencari yang sering kalian gunakan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk melindungi image mereka. Siap. Ya. Dia ngomong gitu. Apakah beli jaringan memakai mito limbat? Kita lihat lagi. Belum. Gue kira pantomim loh dia. Tadi. Jaring nggak pakai mito limbat, dia pakai handphone biasa lo, ngaco lo. Ya. Kita lagi menunggu. Bukan. Ini belum request sih Jering. Kita masih menunggu Jering ya di sini ya. Tuh, jadi bilang jangan 100% percaya sama yang dia bilang, sama yang apa-apa bilang. Lakukan riset sendiri gitu. Itu terakhir yang diomongin. Sampai situ ingetin gue ya. Nah. Connect? Oke, langsung ya, karena ini pasti ntar lagi. Oke. Riset sendiri itu lakukanlah dengan mesin pencari yang tidak diatur oleh
yang tidak kalian sering gunakan. Karena mesin pencari yang sekarang mayoritas Ya, mau cut lagi bos. Lagi buffer dia. Nah, ya terus beli, dia terus. Oke, mesin pencarian, udah. Make mesin pencarian yang lain kalau mau nyari berita gitu. sebaiknya karena mesin pencarian Nah, oke. sekarang kita kebanyakannya sudah dikuasai oleh kepentingan pro vaksin. Dan yang paling penting lagi jaga kesehatan, olahraga, jaga imun kita, dan berusaha beraktivitas senormal mungkin. Tapi ingat adaptasi itu penting. Satu, agar kita tetap sehat. Dua, agar lain juga nyaman. Oke, siap. Oke, terima kasih Bli. Jadi nanti ini akan dimasukkan ke YouTube. Mungkin di YouTube agak lebih lancar ya karena tidak ada lag-lag di sini. Thank you banget ya Bli ya, Bli Jering ya, atas obrolan sekut malam ini. Akhirnya Terima kasih juga kita, Bang Gofar. Sehat selalu. betul. Saya selalu ya, salam buat Nora dan Bobby, Eka dan segalanya, macam-macam buat Oke. teman-teman di sana. Sama-sama. Support selalu. Salam buat kawan-kawan lolos juga. Sekut. Oke, siap. Thank you, Thank you. Gofar. Good night. Thank you Jering. Bye. Bye.